mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya semua anak-anakku sekalian? Baik, Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah. baik, Luar alhamdulillah biasa. luar biasa baiknya. Allahu Akbar. Oh, ini berbeda-beda ya. Coba kalau saya tanya, bagaimana kabarnya? Jawabnya apa? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Bisa. Oke, saya ulangi. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Tetap Semangat. semangat, semangat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, baik. Nah, walaupun sudah masuk siang, tapi kita tidak boleh apa namanya semangat kita tuh tidak boleh menurun ya, tetap harus semangat karena yang namanya belajar itu adalah sebuah kewajiban. Dan Oke, baik anak-anak sekalian, masih ingat pertemuan kita eh, pertemuan yang lalu itu? Masih ingat nggak kira-kira? Nah, ini jadi Bapak ingatkan bahwasanya pertemuan yang lalu itu kita membahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan next level atau naik ke tingkatan selanjutnya. Jadi setelah kita beriman kepada Allah, bukti iman itu adalah kita harus selalu berdoa dan tawakal kepada Allah. Allah Oke. Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tapi sebelum kita mulai, alangkah baiknya bila berkah kita mendengarkan dulu salah satu dari teman kita, ya, salah satu dari teman kalian untuk memimpin doa. Silahkan yang bertugas hari ini untuk memimpin doa. Ya, baik, Pak. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Doa Amin ya Rabbal. selesai. Oke, terima kasih Ananda Ardianto telah memimpin pembacaan doa pada pertemuan hari ini. Baik, sebagaimana tadi yang Bapak sampaikan, hari ini kita akan belajar tentang doa dan tawakal kepada Allah. Nah, tentu sebelum kita masuk lebih dalam, mendalami dari materi kita pada pertemuan hari ini, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Nah, tolong ada yang bisa menjawab ya. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa sih kita perlu berdoa kepada Allah? Ayo. Saya, Pak. Saya Saya, Pak, Pak. saya Pak. Oke, silakan Ananda Laila. Mengapa kita perlu berdoa kepada Allah ya? Karena kita butuh Allah, Pak. Oke, Saya lagi, Pak. betul. Saya lagi. Oke, silahkan. Soalnya dengan berdoa, kita nanti bisa ditolong Allah, Pak. Oke, betul sekali. Nah, itulah mengapa ketika kita ingin berdoa kepada Allah, tentu Allah itu akan selalu memberikan pertolongannya kepada hamba-hambanya. Baik. Nah, selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan jika usahamu itu belum berhasil? Padahal sudah berdoa dan bekerja keras. Ada yang bisa menjawab?
Usaha, Pak. Ya, sebelum Terus berusaha, Pak. ya. Terus berusaha kalau belum. Oke, ada yang lain mungkin ketika kita sudah Bertawakal berusaha, sudah berdoa, tapi belum berhasil, apa yang harus dilakukan? Silakan Ananda Pak. Haris. Tawakal kepada Allah, Pak. Nah, oke. Jadi ketika kita gagal, walaupun sudah berusaha dan sudah berdoa kepada Allah, maka kuncinya adalah tawakal. Nah, ini makanya kenapa sih penting kita untuk mempelajari materi itu karena memang ini adalah hal-hal yang seperti biasa kita hadapi. Nah, itu ya. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materinya. Oke, apa itu doa? Ada yang bisa menjawab apa itu doa? Doa itu Ayo. mohon pertolongan, Pak, sama Allah, minta bantuan. Memohon sama Allah, Pak. Memohon sama Allah. Oke. Nah, jadi banyak definisinya ya atau banyak pengertiannya. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan kita tampilkan di bawah ini. Yuk, kalau untuk menampilkan kita baca simsalabim yuk. Satu, dua, tiga. Simsalabim, Simsalabim. abrakadabra. Kadabra. Ya, Kadabra. oke. Sudah kelihatan ya. Apa? Sudah, Pak. Oke, jadi anak-anakku sekalian, doa adalah komunikasi langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, inilah salah satu daripada next levelnya tadi yang saya katakan di awal. Level selanjutnya setelah kita beriman, bagaimana sih aplikasinya? Bagaimana sih prakteknya? Prakteknya adalah kita dengan berdoa. Nah, kalau kita tidak berdoa kepada Allah, bagaimana kita itu mengaku sebagai orang yang beriman? Kalaulah kita tidak pernah berdoa. Nah, bisa dipahami ya, anak-anak sekalian ya. Oke, Bisa, Pak. selanjutnya doa juga merupakan pengakuan dan ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti kalau kita ini sebagai orang yang lemah, tidak boleh sombong. Salah satu kesombongan itu adalah orang tersebut tidak pernah meminta doa. Nah, ini ya ciri-ciri sombong. Oke, bisa dilihat di situ ada ayat ya, penggalan ayat. Mungkin bisa perwakilan salah satu dari anak-anak kita. Saya Silakan. Pak, Oke, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Oke, bacakan artinya. Berdoalah kepadaku, niscaya akan ku perkenankan bagimu. Oke, Quran surat. Quran surah Al-Ghafir ayat ke-60. Oke, terima kasih, Masya Allah. Nah, ini bacaannya sungguh luar biasa ini. Ah, jadi di dalam Al-Quran yang telah dibacakan oleh Ananda Bambang, bahwasanya Allah itu akan selalu mengabulkan doa kita asalkan kita berdoa. Makanya kata Allah itu ud'uni, ayo berdoa sama aku. Itu kata Allah kalau pakai bahasa bebas ya. Ud'uni, ayo berdoa sama aku. Astajibul lakum. Pasti akan aku jawab doa kalian. Nah, ini ya. Makanya anak-anakku sekalian, biasakan jangan pernah ragu untuk berdoa. Mintalah banyak-banyak. Itu yang Allah suka. Oke, bisa kira-kira? Oke. Selanjutnya, nah ini manfaatnya ya. Manfaat doa ada beberapa. Kelihatan ya kira-kira ya? Oke. Nah, bisa dilihat ada 5 manfaat yang didapatkan ketika kita terbiasa untuk berdoa. Yang pertama, doa itu sudah merupakan bagian daripada ibadah. Jadi, anak-anakku sekalian, kalau kita terbiasa untuk berdoa, sebenarnya
itu kita tanpa sadari itu adalah bagian daripada ibadah. Kita sudah mendapatkan pahala dari situ. Nah, makanya kalau ada orang yang tidak mau berdoa, nah maka sungguh sia-sia, ya, karena memang doa ini ternyata berpahala. Nah, ini ya sebagai motivasi kita agar suka berdoa. Yang kedua, adanya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang suka berdoa apalagi di sepertiga malam. Ayo anak-anak sekalian, tadi bangun nggak sepertiga malam untuk sholat dan berdoa? Ada kira-kira? Kesiangan, Pak. Aduh, kesiangan. Nggak apa-apa. Nanti diniatkan ya. Pasangkan alarm di set jam 2:30. Nah, nanti setengah jam baru bisa bangun. Kemudian laksanakan sholat dan berdoa. Nah, itu salah satu kedekatan yang luar biasa. Nah, yang ketiga, adanya ampunan dari Allah. Mustahil ketika kita misalkan berbuat salah ya anak-anak sekalian ya. Kita berbuat salah. Lantas dosa kita itu otomatis dihapuskan. Itu mustahil sekali. Tentu harus ada doa astagfirullah, astagfirullah. Barulah doa kita dosa kita diampuni. Kemudian selanjutnya adanya ketenangan. Tentu anak-anak sekalian pernah nggak kalian ketika selesai berdoa ada ketenangan di dalam hati, ketenangan di dalam jiwa? Pernah nggak merasakan itu? Nah, Pernah, pernah ya. Pak. Pernah. Jadi doa yang benar itu akan Kenapa? berdampak ya. Doa itu akan berdampak kepada ketenangan jiwa. Nah, walaupun kita mungkin pernah berhutang mungkin ya, tapi tenang aja. Nah, kalau sudah berdoa tuh tenang rasanya ya, walaupun banyak utang. Nggak Insya boleh Allah ada utang, jalan. Pak. Ya kalau ada utang ya, kalau tidak ada utang malah lebih tenang. Oke, selanjutnya yang terakhir perlindungan. Nah, maka doa itu juga berfungsi sebagai perisai. Kita menginginkan kita, keluarga kita, orang tua kita, orang-orang yang kita cintai itu selalu terlindungi dari bahaya, ya kan? Ya. Maka agar bisa terlindungi, pentingnya kita berdoa. Nah, karena sesuatu yang mampu ya, itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah kepada Allah, bukan kepada jimat. Nah, bukan jimat ya. Tidak boleh tuh gantung-gantung apa namanya jimat di depan rumah ya. Karena itu merupakan bentuk kesyirikan. Ya, oke. Selanjutnya, oke, bisa dilihat. Bisa, Pak. Oke. Sekarang kita masuk ke tawakal. Bisa dilihat ya, tawakal ya. Oke, Apa apa itu tawakal? Ada yang bisa berserah? jawab? Ayo Pak, Apa? berserah Ya. diri. Oke, berserah diri kepada siapa itu? Sama Allah. Apa? Oke. Berserah diri kepada Allah. Oke, betul. Berserah dirinya kepada Allah ya, bukan kepada orang lain ya. Nah, jadi kalau kita berserah dirinya kepada Allah, maka segala sesuatunya itu menjadi tenang, ya. Kalau kita berserah dirinya kepada orang lain, ya tidak tenang-tenang kita, karena orang itu memiliki apa namanya, memiliki batas, ya. PHP, Tidak Pak. semuanya itu bisa sesuatunya. Apa? PHP, Pak. Iya betul. Makanya jangan suka menaruh apa namanya harapan kepada orang lain, ya. Karena belum tentu dia bisa memenuhi itu semua, gitu ya. Kalau ada yang mengatakan saya pasti bisa 100% itu bohong semua itu ya. Nah, maka dari itu kalau Allah itu sudah pasti kasih apapun tidak akan pernah mengecewakan. Oke, kita lihat dulu ya. Seperti biasa, ayo kita ucapkan apa? Sim, salabim, abra, kadabra. Ya, Abrakadabra. semuanya. Oke, Abrakadabra. sudah muncul ya. Nah, Udah sekarang apa Pak. itu tawakal? Nah, dilihat ya. Tadi sudah benar kita berserah diri kepada Allah. Nah, coba ada dalilnya, ya dalilnya sebagai penguat. Kenapa harus kita bertawakal? Coba silakan Ananda yang nih baca, tolong dibacakan surat Al-Maidah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan Oke, silakan. bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 23. Oke, luar biasa. Jadi ini dalilnya ya. Jadi kalau kita misalkan sebagai orang yang beriman, sebagai penguatnya adalah di dalil ini. Dan bertawakallah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. Nah, ini salah satu bentuk keimanan kita kepada Allah. Oke, baik, anak-anak sekalian, saya cukupkan untuk materi ini. Kemudian akan ada tugas yang akan saya berikan kepada kalian semua. Bisa dilihat, mungkin di sini ada nih, bisa dilihat ya. Kita latihan soal dulu, oke? Bisa? Nah, maaf, di sini sebenarnya ada materi lagi sih sebenarnya. Nah, nih, mohon maaf ya. Nih, nah di sini ada doa-doa, bisa dilihat ada doa keluar rumah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Sudah hafal semua ya? Sudah hafal ya? Oke. Ada doa selamat dunia akhirat. Ini kalau orang bilang nih doa sapu jagat ya. Jadi kalau misalkan eh, Pak, saya bingung mau doa untuk orang tua, ndak hafal, doa untuk kebaikan ketika kerja, bingung, doa untuk orang yang sudah meninggal, bingung. Nah, maka untuk semua itu jawabannya adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Oke. Nah, ini juga anak-anak sekalian ya bisa dilihat. Nah, ini dia. Oke. Kemudian, nah ini soalnya. Nah, bisa dilihat. Oke, saya kasih waktu beberapa menit ya untuk dikerjakan. Nah, ini ada soal. Oke, sudah semua? Sudah, Pak. Oke, Sudah, Pak. Sudah luar selesai. biasa ya anak-anak sekalian. Ini salah satu anak yang cerdas yang memperhatikan gurunya adalah bisa mengerjakan soal dengan cepat dan tepat. Nah, itu salah satu ciri-cirinya. Oke, mungkin hanya ini saja yang dapat Bapak sampaikan karena keterbatasan waktu. Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alamin. Oke, sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.